Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih semangat? Oke. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 4 KD 3.4. Tema 4 ini merupakan tema terakhir di semester 1 ya. Di tema 4 kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama, kosakata tentang lingkungan yang bersih, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat, dan laporan hasil pengamatan. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar mengenai kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kosakata dapat diartikan dengan daftar kata-kata. Kosakata kita dapat menemukan kosakata baru dengan membaca teks dengan seksama dan teliti. Di sini ada sebuah percakapan antara semut dan lebah. Lebah bertanya kepada semut, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" "Aku sedang membersihkan rumahku," jawab semut. "Untuk apa kamu bersihkan?" "Agar rumahku bersih dan sehat, lebah." Kemudian lebah bertanya lagi, "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit," jawab semut. "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat." "Ya, sama-sama, menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab kita bersama," jawab semut ya. Dari percakapan antara lebah dan semut di samping yang sudah guru bacakan tadi, kita dapat menemukan beberapa kosakata. Ya, antara lain yang pertama, bersih. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Yang kedua, sehat. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Dan yang ketiga, penyakit artinya gangguan kesehatan. Dan juga kosakata yang lain mengenai lingkungan yang bersih itu ada sejuk. Artinya terasa agak dingin dan segar. Kemudian asri itu artinya indah dan sedap dipandang. Kalau taman artinya tempat bermain anak. Kemudian yang terakhir aman artinya bebas dari bahaya. Itu tadi merupakan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Ini dia gambar lingkungan atau rumah yang tidak sehat. Kita lihat bersama-sama, ada sampah yang berserakan, ada makanan yang berserakan, ada buku-buku juga yang berserakan. Kita harus menjaga lingkungan agar bersih dan sehat ya. Tidak boleh seperti gambar itu ya. Lingkungan yang tidak sehat akan menimbulkan banyak penyakit. Tuh, gambar seperti ini juga itu sampah-sampahnya banyak yang berserakan juga. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat itu yang pertama, udaranya kotor dan bau. Yang kedua, banyak sampah yang berserakan. Maka lingkungan yang tidak sehat itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan agar selalu bersih ya. Yang terakhir kita akan belajar tentang laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan. Informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Sebelum membuat laporan, kita harus memperhatikan dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan ya. Contohnya seperti ini.
ini ada sebuah gambar. Langkah pertamanya tadi kita harus mengamati gambarnya itu dengan seksama, dengan teliti. Kalau kita sudah mengamati gambarnya, kita tahu dan kita juga bisa membuat laporan hasil pengamatan ya. Dari gambar itu kita bisa membuat hasil pengamatan seperti ini ya. Kita beri judul kerja bakti di sekolah. Kemudian isinya para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang bertugas menyapu halaman, ada juga yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah, dan ada juga siswa yang menyiram bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Seperti itu ya. Kalau ada sebuah gambar, kita disuruh membuat laporan hasil pengamatan. Langkah yang pertama, kita harus mengamati gambar tersebut dengan seksama agar kita dapat membuat laporan hasil pengamatan ya. Paham ya? Selanjutnya kita juga akan belajar mengenai apa itu daur ulang. Daur ulang artinya pengolahan kembali barang yang lebih berguna ya. Kemudian sampah itu juga dibagi menjadi dua, sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik, sampah yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian kalau sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari benda tak hidup ya. Sudah ya, pelajaran bahasa Indonesia kali ini sudah selesai ya. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang telah dilampirkan Bu Guru di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.